Dan hari ini utang itu digunakan dalam rangka, ini rencananya ya, rencananya adalah dalam rangka untuk pengadaan Al-Palhamkam, yaitu bagian dari sistem pertahanan negara. Justru Departemen Pertahanan sibuk ngurusin singkong. Memang singkong itu bagian pertahanan pangan, tapi bukan urusan Departemen Keamanan. Biarlah itu Menteri Pertanian yang ngurusi. Ini saatnya harusnya Pak Prabowo itu menggebrak meja lagi dan mengatakan anti asing. Yang dengan itu tidak perlu mengambil strategi pertahanan negara dengan impor senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Advokat. Hari ini sebelum pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan mengagendakan mediasi antara sejumlah warga negara yang mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo, saya Ahmad Kozunuddin kembali ingin menyampaikan diskursus yang hari ini hangat di tengah masyarakat, tentu dengan perspektif advokat. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu publik heboh tentang apa? Tentang anggaran 1,7 kuadriliun atau lebih mudahnya 1.700-an triliun anggaran Kemenhan, yang itu rencananya akan digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan Al-Palhamkam. Kalau dulu alutsista, sekarang ada istilah baru namanya Al-Palhamkam. Alat-alat pengamanan pertahanan dan keamanan, begitulah kira-kira. Yang jadi soal adalah, tentu saja yang pertama adalah anggaran yang luar biasa besar, 1,7 kuadriliun. Yang kedua, memang anggaran ini multi years atau tahun jama, tapi dalam rentan yang singkat, 2020 sampai 2024. Walaupun kemudian ada klarifikasi dari pejabat Kemenhan, itu tidak akan diambil semuanya dari APBN. Lalu terkonfirmasi bahwa rencananya kekurangan daripada anggaran yang kemudian akan diambil dari APBN adalah dengan utang. Kita tahu sendiri, utang yang telah membelenggu bangsa ini di Maret 2021 saja, utang negara, utang pemerintah, di luar utang BUMN sudah sekitar 6.300 triliun rupiah. Bahkan menurut ekonom senior Rizal Ramli, APBN kita itu primary balancing-nya itu tidak sehat. Ini besar pasak daripada tiang. Ini orang kebanyakan pengeluaran, kurang pendapatan. Bahkan kita untuk mencicil bunga daripada utang negara itu kita harus meminjam utang lagi. Tidak sehat, bukan? Anda punya rumah tangga, penghasilan hanya 3 juta, pengeluaran dipaksa 5 juta, dan untuk membayar bunga dari 5 juta itu setiap bulannya misalkan Anda harus meminjam untuk membayar bunga dari pinjaman yang 5 juta. Dalam perspektif sederhana rumah tangga saja tidak sehat, apalagi perspektif negara. Dan hari ini utang itu digunakan dalam rangka, ini rencananya ya, rencananya adalah dalam rangka untuk pengadaan Al-Palhamkam, yaitu bagian dari sistem pertahanan negara. Kita semua tidak memungkiri bahwa alutsista kita, Al-Palhamkam kita memang banyak yang sudah kuno, perlu permajaan, banyak kebutuhan terhadap Al-Palhamkam yang baru, dan tentu saja juga perlu peningkatan kemampuan, kapasitas. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Belum lama memang Nanggala, salah satu kapal selam kita, tenggelam. Bermanuver beberapa negara termasuk Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan, kita ketahui itu juga merongrong kedaulatan negara kita. Ya, kita akui kita butuh Al-Palhamkam, kita butuh alutsista yang canggih, kita butuh pertahanan yang kokoh. Tapi lagi-lagi persoalannya jika itu dari utang, ini yang menjadi soal. Setelah ramai di tengah publik, kemudian Kemenhan menyatakan justru yang menjadi persoalan adalah pembocornya. Itu disampaikan oleh Dhanil Azhar Simanjuntak. Dan belum lama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengklarifikasi itu, dan dia juga mempersoalkan tentang bocornya rencana ini, dan dia mengkonfirmasi bahwa rencana ini belum dieksekusi, masih rencana. Ya memang benar,
Karena publik memang mempersoalkan rencana tadi, bagaimana mungkin ada rencana itu. Rencana dengan anggaran besar yang itu untuk kepentingan strategik bangsa dan negara, yakni pertahanan dan keamanan negara, tapi dibiayai dari utang. Urusan ekonomi saja kita menjadi tidak mandiri, apalagi ini urusan pertahanan dan keamanan dari utang. Lantas, apakah cukup klarifikasi tadi? Saya kira ini bukan persoalan cukup tidak cukup, tapi persoalan apakah bangsa dan negara kita itu punya ikhtiar yang tulus untuk melayani rakyat. Apakah benar semua narasi kita butuh Al-Falhankam, butuh kemampuan kedaulatan, butuh kemampuan pertahanan yang canggih itu dalam rangka untuk dan atas nama bangsa dan negara Indonesia? Atau ada kepentingan yang lain? Saya tidak akan masuk ke sana. Karena banyak juga informasi-informasi yang beredar, terutama apa yang telah ditulis oleh Tempo tentang sejumlah perusahaan yang nantinya akan menjadi perusahaan pengadaan Al-Falhankam, atau setidaknya mediator, atau bukan mediator lah kalau dalam bahasa sehari-hari itu disebut sebagai calo pengadaan Al-Falhankam. Saya tidak masuk sana. Tapi saya mau fokus mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Saya juga tidak akan mengklarifikasi soal kenapa Pak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo, kenapa dia menerima jabatan Kemenhan, kenapa dia tetap di Gerindra, kenapa dia ingin mencalonkan presiden, itu tidak ada urusan. Dan tentang motif-motif, apakah itu demi persatuan, demi keamanan, bahwa ini adalah bagian dari menyatukan masyarakat, saya tidak peduli. Tapi saya mau fokus, kenapa persoalan yang besar seperti ini, yang penting seperti ini, diklarifikasi melalui program podcast. Apakah negara ini tidak punya saluran informasi resmi untuk menyampaikan satu penjelasan resmi tentang pertahanan dan keamanan negara? Kenapa hal yang penting seperti ini disampaikan pada forum yang sifatnya, mohon maaf, podcast itu santai, rileks, dan bisa juga semua informasi dalam podcast itu tidak terkonfirmasi dan bisa juga didelegitimasi karena itu bukan pernyataan resmi negara, bukan pernyataan resmi pejabat negara, dan bisa juga dikesampingkan. Semestinya Pak Prabowo membuat press conference yang resmi menjelaskan poin-poin krusial tentang rencana Al-Falhankam yang dipersoalkan publik dengan anggaran 1,7 kuadriliun dilaksanakan di Departemen Pertahanan atau di Kementerian Pertahanan, bukan melalui forum-forum podcast. Karena Pak Prabowo adalah pejabat resmi Kementerian Pertahanan. Beda kalau seperti saya, cukup dengan podcast, saya bukan pejabat apa-apa. Yang kedua, kalau yang dipersoalkan berulang tentang bocornya rancangan Perpres yang di dalamnya memuat anggaran 1,7 triliun untuk tahun jamak 2020 sampai 2024, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah sedemikian rapuh pertahanan, Departemen Keamanan dan Pertahanan kita, sehingga urusan yang dianggap rahasia itu bisa bocor? Nah, ini kan berarti mengkonfirmasi Dephan tidak bagus, tidak baik, tidak hati-hati, tidak safety, sehingga sampai dokumen yang penting itu, kalau memang itu dinarasikan sebagai dokumen rahasia, bocor. Yang kedua, saya kira rancangan undang-undang apapun itu berhak publik memperolehnya, mengetahuinya, dan tentu saja berhak untuk mengkritisnya, untuk memberikan masukan-masukan yang tentu saja bisa dipertimbangkan. Jika itu baik buat bangsa dan negara, bisa diadopsi dan dijadikan kebijakan. Mohon maaf, para pejabat publik itu kan mengatur, mengelola negara dalam perspektif penguasa. Sementara rakyat itu melihat pengelolaan, pengaturan negara dalam perspektif mereka adalah objek dari pengaturan. Objeknya, rakyatnya. Sehingga boleh jadi ada yang terlewat dari apa yang diatur oleh negara. Dan yang kedua, ada yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Karena itu tentu saja penting bagi negara, bagi pemerintah, termasuk Dephan dalam soal 1,7 kuadriliun ini, memperhatikan masukan, pendapat, rekomendasi dari masyarakat. Jangan dikit-dikit kalau pendapat rakyatnya kemudian dinarasikan hoax. Sebagaimana kemarin kisruh dana haji, kemudian dianggap informasi yang berkembang hoax, dan muncul klarifikasi 9 hoax dari Anggito Abimanyu. Tidak seperti itu, tidak. Pahami apa yang disampaikan oleh rakyat adalah masukan,
pahami apa yang disampaikan oleh rakyat adalah aspirasi dan tinggal melalui penalaran yang jernih dipertimbangkan. Apakah saran dan rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti atau paling tidak mengetahui aspirasi apa yang berkembang di tengah masyarakat sehingga tidak keliru mengeluarkan kebijakan, tidak mengeluarkan keputusan yang nantinya tidak excusable. Kenapa? Karena memang ada penolakan dari rakyat. Alpalhankam saya tidak mau merinci tentang untuk apa beli apa saja sih, mau beli bedil kayak, mau beli basoka kayak, saya tidak. Tapi saya mau fokus pada anggaran yang diambil rencananya dari utang itu berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara. Semestinya Departemen Keamanan, Dephan ini ya, mengkonsolidasi kekuatan industri negara sehingga semua sektor industri itu dibangun berdasarkan asas perang, sehingga sewaktu-waktu negara butuh industri untuk menguatkan militer dalam rangka menjaga kedaulatan, serta merta industri itu bisa menyokong kekuatan negara untuk menguatkan pertahanan negara dalam hal supporting alat-alat militer. Karena dalam era now, perang itu tidak mengandalkan tenaga, tapi mengandalkan strategi dan kekuatan alat persenjataan. Tapi itu tidak dilakukan, justru Departemen Pertahanan sibuk ngurusin singkong. Memang singkong itu bagian pertahanan pangan, tapi bukan urusan Departemen Keamanan. Biarlah itu Menteri Pertanian yang ngurusi. Pak Prabowo fokus saja dalam urusan pertahanan negara dalam pengertian pertahanan dan keamanan yang dikendalikan oleh militer, dalam pengertian bagaimana Dephan itu bisa mengkonsolidasi kekuatan industri yang ada di dalam negeri itu untuk mendukung program pertahanan negara. Sehingga semua produsen anak bangsa yang bisa bikin senjata itu bisa diajak untuk bersama-sama bersinergi untuk membangun pertahanan dan keamanan negara. Jangan dikit-dikit impor, sampai senjata juga akan impor gitu. Bagaimana pertahanan kita? Lah kalau kita impor senjata dari musuh, dari luar negeri, ketika mereka mau menginvasi kita, ya sudah tahu kelemahan senjata itu apa. Dan produsen senjata itu tidak akan memberikan senjata tercanggih kepada negara lain. Pasti dia berikan senjata-senjata atau pesawat-pesawat atau apapun itu yang nomornya jelas bukan nomor wahid seperti yang dia miliki. Karena itu harus didorong industri dalam negeri untuk mendapatkan satu sistem pertahanan yang paling maksimal yang kita sendiri yang menguasai, kita sendiri yang tahu, bukan negara lain. Mau impor pesawat, impor basoka. Nah, nanti kalau diembargo, nggak usah diembargo pelurunya lah, spare partnya saja ada nggak dikeluarkan, nah pesawatnya jadi rongsokan. Dan kita pernah mengalami embargo militer dan kita tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tidak membangun industri militer berdasarkan kekuatan industri internal kita, tapi ngandalin import. Ini saatnya harusnya Pak Prabowo itu menggebrak meja lagi dan mengatakan anti asing. Yang dengan itu tidak perlu mengambil strategi pertahanan negara dengan import senjata, apalagi dengan utang. Saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Ini bagian dari kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini, karena kita tidak mau kedaulatan negara tergadaikan hanya karena kebijakan yang keliru. Di antaranya adalah kebijakan penyediaan Alpalhankam yang rencananya akan dibiayai dari utang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.